Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 121 The Demon Reappears. Hu Jiao juga sedikit bingung, aku juga tidak tahu, ini pertama kalinya kami datang ke istana leluhur, dan kami tidak terlalu akrab dengannya. Tepat ketika mereka berbicara, mereka tiba-tiba menemukan bahwa patung-patung di sekitarnya, apakah itu patung klan monster harimau yang rusak atau lengkap, mulai memunculkan garis-garis emas dan diikuti dengan cahaya keemasan kecil yang naik dan memenuhi udara, membuat tekanan di sekitar menjadi setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Baik itu Hu Jiao, Hururou, semuanya memiliki kesulitan bernapas. Di atas langit, cahaya keemasan besar dan bayangan perlahan muncul. Tampaknya itu menjadi sebuah kepala yang sangat besar. Suara rendah juga bergema di seluruh istana leluhur, semua yang berada di bawah tingkat dewa, tinggalkan istana leluhur untuk sementara. Ayo pergi dulu, Hu Jiao berkata tanpa ragu, melihat ke satu arah dan bergegas keluar. Hururou pun mengikuti dari belakang. Tidak hanya dua putri bersaudari ini, Fa Hua dan Lan Ge juga bergegas keluar mengikuti. Suara dengungan rendah terus terdengar seperti alarm yang entah untuk apa. Namun, ini adalah istana leluhur. Itu adalah milik klan monster dan klan roh, inti dari kekaisaran Tianyu dan kekaisaran Richen, dan kursi kekuatan tertinggi di seluruh domain monster. Segala sesuatu yang muncul saat ini benar-benar tak terbayangkan. Entah keberadaan macam apa yang bisa membuat istana leluhur dari domain monster membunyikan alarm seperti itu. Saat berlari, tiba-tiba seberkas cahaya keemasan turun dari langit dan menimpa mereka berempat. Saat berikutnya, cahaya keemasan itu berkedip, lalu mereka menemukan bahwa mereka telah mencapai jalan utama di luar istana leluhur. Pada saat ini, sudah ada banyak monster dan roh kuat yang berdiri di kedua sisi jalan utama. Istana leluhur sangat besar, dan tidak banyak sosok yang bisa dilihat pada hari biasa. Tetapi pada saat ini, ada ratusan makhluk yang terlihat di sini. Fa Hua dan Lan Ge saling memandang. Mereka dengan hati-hati mundur beberapa langkah dan berdiri di belakang Hu Jiao serta Hururou. Pada saat ini, kedua yang mulia putri melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kalian tidak tahu apa yang terjadi? Lan Ge bertanya dengan curiga. Hu Jiao berkata, aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi di istana leluhur, tetapi seharusnya tidak ada masalah. Fa Hua berkata, berapa banyak tingkat dewa besar yang ada di istana leluhur? Hu Jiao menggelengkan kepalanya, entahlah, mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Ayahku, yang seorang raja, mungkin juga tidak tahu. Lan Ge berkata dengan terkejut, apakah ayahmu, seorang raja monster harimau tidak tahu? Hururou menjawab, sepertinya setelah mencapai tingkat dewa surga agung, sesuatu akan terjadi, jadi mereka semua memilih untuk datang ke istana leluhur untuk mundur. Tapi tidak ada yang tahu berapa lama pemilik sumber kekuatan tingkat Dewa Surga Agung dapat hidup, dan ada sedikit yang ada di tingkat ini untuk meninggalkan istana leluhur, dan istana leluhur tidak akan mengumumkan berapa banyak. Kami hanya tahu bahwa selama bencana, banyak orang meninggal dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang masih hidup hingga sekarang. Pada saat ini, tiba-tiba langit di kejauhan mulai redup, dan anehnya lagi langit yang redup berubah menjadi ungu gelap yang aneh. Langit ungu gelap perlahan menyebar menuju istana leluhur. Meskipun tidak ada tekanan yang jelas di istana leluhur, itu masih membuat orang merasa muram. Siapa ini? Berani sekali. Hu Jiao terkejut. Dia memang pemberani, tetapi di depan istana leluhur, dia tidak berani lancang. Tidak ada satu garis keturunan emas lain yang berani lancang di sini. Pada saat ini, warna ungu langit mulai berubah. Siluet besar muncul, masing-masing panjangnya lebih dari 100 meter, dengan sayap besar seperti kelelawar mengepak di belakang mereka, ada dua siluet di depan yang terbang. Mereka semua berjarak 300 meter, dan sayap di belakang mereka berwarna merah darah, yang bahkan lebih menakutkan. Sebanyak 8 sosok terbang sepanjang jalan, menutupi awan dan matahari. Udara di seluruh langit juga tampak menebal. Ini adalah... Pupil Lan Ge tiba-tiba menyusut. Napas serupa yang pernah dia rasakan sebelumnya. 8 sosok besar tampaknya tidak jauh dari istana leluhur, kemudian mereka perlahan turun dari langit, dan sosok mereka secara bertahap menyusut dalam proses turun ke atas tanah. Mereka semua tampak seperti manusia, tidak berbeda dengan manusia biasa.
Dua orang yang berjalan di depan memiliki jubah merah di belakang mereka, dan yang lain mengenakan jubah hitam. Ketika 8 orang ini mendarat, ada semacam gabungan napas tak terlihat dan udara di sekitarnya yang tertekan menunjukkan retakan, seolah-olah ruang ini tidak bisa lagi membawa tubuh mereka. Huh. Hu Jiao dan Hururu tiba-tiba mendengar napas berat dari belakang. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka terkejut menemukan bahwa kedua mata Lan Ge menjadi merah. Pergilah ke neraka. Dengan teriakan keras, Lan Ge telah berubah menjadi tubuh petir berwarna ungu, dan bergegas menuju orang di belakang kelompok itu dalam sekejap. Tindakannya yang tiba-tiba tidak hanya mengejutkan 8 orang dalam kelompok, tetapi bahkan monster dan roh yang mengelilingi jalan juga terkejut. Siapa ini yang begitu sembrono untuk mengambil tindakan seperti saat ini? Target serangan Lan Ge adalah seorang wanita berjubah hitam, dengan rambut hitam panjang menjuntai ke pinggang, dan poni menutupi alisnya. Dia memiliki mata hitam besar dan kulit putih, tinggi dan ramping, dengan lekukan yang nyaris sempurna. Itu adalah iblis tingkat 10, Tian Mo Yeming, yang menduduki urutan ke-23 di antara 24 iblis dari ras iblis, yang pernah mengikuti kencan buta dengan Lan Ge di kota Guntur dan membegal orang tuanya. Ketika 8 makhluk mirip manusia ini turun dari langit, Lan Ge dapat mengenali sekilas dan bahkan mengerti bahwa ini adalah kelompok milik ras iblis. Dan 8 di depan mereka semua adalah tingkat dewa. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli sama sekali. Ketika apa yang disebut musuh bertemu, luapan amarah akan meledak. Saat dia melihat Tian Mo Yeming, dia benar-benar tidak dapat menahan emosinya dan bergegas keluar dengan panik. Dalam benaknya, itu dipenuhi dengan suara dan senyuman orang tuanya, dan dia tidak akan pernah melupakan keputusasaan yang datang dari lubuk hatinya ketika orang tuanya meninggal. Dia bahkan terus berpikir bahwa jika dia tiada bersama mereka di tangan Tian Mo Yeming, itu mungkin tidak akan terlalu menyakitkan. Oleh karena itu, saat dia melihat Tian Mo Yeming, dunianya benar-benar mendidih, semua kemampuan berpikir di benaknya telah benar-benar terbakar menjadi abu dan hanya ada satu pikiran yang tersisa. Kecepatan guntur itu sangat cepat. Jadi, pada saat berikutnya, dia sudah berada di depan Tian Mo Yeming, dan 4 warna cahaya di tubuhnya bersinar bergantian. Tian Mo Yeming yang hanya mengangkat tangannya, sudah membuat Lan Ge tertabrak. Lapisan pelindung berwarna lavender muncul di depan telapak tangan Tian Mo Yeming, dan pada saat berikutnya, raungan rendah meledak di depannya. Boom, 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 boom. Guntur, api, angin, air. Dalam urutan ini, tabrakan murni elemen dibawa ke dalam kontrol penuh oleh Lan Ge dalam situasi putus asa. Ledakan yang mengerikan itu menyebabkan raungan yang kuat dan menggetarkan alam. Iblis-iblis lain semuanya memiliki lingkaran cahaya, dan mereka tidak bermaksud membantu Tian Mo Yeming. Lapisan itu hanya untuk menghindari dampak serangan. Tubuh Tian Mo Yeming bergetar, dan setelah 4 raungan meledak, tubuh Lan Ge terbang mundur. Bagaimanapun, tingkat dewa adalah tingkat dewa. Belum lagi, Lan Ge yang saat ini dalam pikiran kosong, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya sama sekali. Itu kau. Pada saat Lan Ge menghantamnya, Tian Mo Yeming akhirnya benar-benar mengenali identitasnya. Saat berikutnya, tangan kanan terbuka dan meraih ke arah Lan Ge. Tangan besar dengan energi ungu hitam langsung menuju Lan Ge dan meraihnya. Dengan kilatan cahaya, Lan Ge menghilang di udara tipis, dan terjadi Hong Fei Ming Ming. Kepalan Tian Mo Yeming tiba-tiba jatuh di udara kosong. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah dia tidak bisa merasakan kehadiran napas Lan Ge sama sekali. Hong Fei Ming Ming adalah idiom Douluo, yang berarti seekor angsa terbang ke langit dan pemburu tidak bisa menangkapnya. Ini adalah metafora untuk menjauhi bencana. Lan Ge menghela napas berat. Walaupun hanya sesaat, itu membuatnya tampak telah menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya. Bukan hanya karena serangan, tetapi juga karena emosi yang sangat meledak-ledak. Fa Hua menopang tubuhnya dan tidak mengatakan apa-apa, hanya memegang bahunya erat-erat dengan kedua tangannya. Ketika Lan Ge melihat Tian Mo Yeming, Fa Hua secara alami juga melihatnya. Pada saat itu, Fa Hua tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan dorongan Lan Ge sama sekali. Oleh karena itu, dia memilih untuk berteleportasi yang ditempatkan di istana leluhur. Setelah itu, dia teleportasi kembali, dan membawa Lan Ge bersamanya untuk berteleportasi. Lan Ge tidak melawan. Ketika dia diserang oleh Tian Mo Yeming, dia benar-benar tersadar. Mengesampingkan orang tuanya yang meninggal, Lan Ge saat ini jauh lebih dewasa. Saat dia tersadar, dia ingat bahwa jika dia tiada, Fa Hua juga akan tiada.
Pikiran inilah yang membuatnya memilih untuk menerima teleportasi dan berteleportasi kembali bersama Fahua. Wajah Fahua menjadi serius, iblis datang ke domain monster dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita harus membawa berita ini kembali secepat mungkin. Saat berbicara, dia menarik Lan Ge dan dengan cepat bergerak ke satu arah mengikuti jalan. Istana leluhur seperti kota tanpa tembok kota. Jalan di sini membentang ke segala arah, besar dan kecil, tetapi selama bisa melihat ke satu arah, seharusnya akan bisa pergi. Lan Ge membiarkannya menariknya, tapi matanya masih linglung. Lan Ge kini seperti orang tiada yang berjalan. Pintu masuk ke istana leluhur. Wu Shuangsu, di antara 8 ras iblis, 2 yang terdepan tidak bisa tidak memiliki beberapa perubahan di mata mereka ketika mereka mendengar nama itu. Ayo masuk ke istana leluhur dulu. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam. Mata Tian Moyem berkedip, dia mengangkat tangan kanannya, dan ada lingkaran ungu samar di telapak tangannya. Novel Land of Miracles, Chapter 122 The Pond. Pada saat ini, yang lebih terkejut adalah 2 bersaudari, Hu Jiao Jiao dan Hu Rurou. Mereka berdiri di tengah kerumunan dan saling memandang, apa yang terjadi barusan. Apakah orang itu gila? Namun, mereka melarikan diri lagi. Mereka tampaknya memiliki hubungan aneh dengan kemampuan teleportasi khusus yang dapat meninggalkan medan perang pada saat yang kritis. Hu Jiao Jiao berkata sambil berpikir. Hu Rurou tersenyum, ini pertama kalinya aku bertemu manusia yang begitu menarik. Bukankah semua manusia lemah? Tetapi mereka berdua begitu kuat. Jieji, jika kita menikah dengan manusia, apakah ayah kita akan marah? Hu Jiao Jiao tertegun sejenak, menikah dengan manusia. Maksudmu 2 orang itu? Hu Rurou berkata, benar. Mereka mengenal kita di kompetisi kencan buta, dan sepertinya kita tidak bisa mengalahkan mereka sekarang, tapi kita memang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Maka dari itu, kita kalah. Bahkan jika itu hanya main-main, kita adalah putri monster harimau. Jadi, haruskah kita menikahi mereka? Jika ayah mengetahuinya, dia sepertinya akan marah, dan itu lucu. Hehe. Mata Hu Jiao Jiao berbinar. Ketika kamu mengatakan itu, aku sedikit tertarik. Kita harus menemukannya. Akan sangat menyenangkan melihat ayah marah. Selesai dia berbicara, dia berbalik dan pergi. Hu Rurou segera meraih saudara perempuannya, jangan khawatir, Jieji, kita masih perlu melakukan urusan kita terlebih dahulu. Kita datang ke istana leluhur untuk menemukan kesempatan menerobos. Para leluhur belum melihat mereka, jadi bagaimana mereka bisa pergi dengan mudah? Karena kita sudah bertemu mereka 2 kali, kita pasti akan bertemu mereka lagi. Lalu kita akan menjemput dan mengambil mereka. Baik. Mereka telah keluar dari istana leluhur dengan lancar. Fahua dan Lan Ge beruntung, mereka tidak menemui rintangan atau bertemu dengan klan iblis. Ekspresi Lan Ge berangsur-angsur kembali normal, dan dia melepaskan elemen angin untuk mempercepat pergerakan keduanya. Dia mengikuti di belakang Fahua saat ini, mengangkat kelopak matanya untuk melihat pasangan di depannya, dan tiba-tiba ada kehangatan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. 3. Di masa lalu, ketika tidak ada yang bisa dilakukan, dia akan selalu memarahinya karena berbicara hanya 2 kalimat. Setelah perilaku impulsifnya yang jelas tidak rasional, atau bahkan perilaku naif yang mungkin membawa kematian bagi keduanya, dia tidak menyalahkannya dengan 1 kalimat pun. Bahkan dia juga tidak mengeluh sama sekali, hanya membawanya untuk segera melarikan diri dari tempat kejadian. Maaf, Lan Ge berkata sedikit tegas. 1. Fahua hanya berkata ringan, itu sama untukku. Lan Ge terkejut, melihat punggungnya, senyum tipis muncul di wajahnya. 1. Orang ini. Weng, 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 pada saat ini, 3 suara dengungan panjang tiba-tiba terdengar tanpa peringatan. 3 suara dengungan ini mengguncang langit dan bumi dalam sekejap, matahari dan bulan pun menjadi redup. Itu seperti monster raksasa yang terbangun lalu berteriak di langit, dan seperti naga bumi yang berbalik, membangunkan semua hal di seluruh dunia. Baik Fahua dan Lan Ge hanya merasakan kejang sesaat di otak mereka, lalu lapisan tirai tipis muncul di langit. Ini adalah istana leluhur. Fahua dan Lan Ge menemukan sesuatu yang mengejutkan, yang tidak diragukan lagi berasal dari istana leluhur. Pada saat ini, mereka hanya merasa bahwa mereka bukanlah apa-apa, dan energi yang luar biasa besar itu membuat darah mereka seakan membeku. Detik berikutnya, sebuah suara terdengar di benak mereka. Apa kejahatan yang dilakukan utusan ini hingga beradu di istana leluhur?
Suara itu agung dan rendah, dan pada saat berikutnya, sepasang tangan tak terlihat telah mengembun di udara, langsung menggenggamnya di telapak tangan mereka. Kekuatan yang begitu menakutkan membuat mereka berdua seolah kembali ke masa ketika mereka pertama kali bertemu dengan Ratu Ruby. Pada saat itu, basis kultivasi mereka masih lemah, tetapi sekarang mereka setidaknya berada di tingkat ke-9, tetapi mereka masih merasakan hal yang sama. Ini adalah jarak antara mereka dan para tingkat dewa. Apalagi sepertinya didukung oleh kekuatan istana leluhur. Meski terkejut, baik Fahua maupun Lan Ge tidak meronta karena merasa itu sia-sia. Titik teleportasi mereka ada di istana leluhur, lalu apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka sedang kesulitan sekarang? Karena semuanya tidak ada artinya, tentu saja tidak perlu bekerja dengan sia-sia. Hanya saja hati keduanya terasa berat, bukan hanya karena mereka ditangkap oleh istana leluhur, tetapi yang lebih penting adalah betapa pentingnya istana leluhur bagi misi ras iblis. Mengapa misi ras iblis ini perlu datang ke istana leluhur? Mungkinkah akan ada kerjasama antara domain iblis dan domain monster? Tidak diragukan lagi, domain iblis dan domain monster keduanya adalah makhluk yang sangat kuat di 7 lautan dan 6 domain, dan mereka seperti raksasa bagi manusia. Dibandingkan dengan mereka, manusia sangatlah lemah, dan jika mereka mencapai kesepakatan, ruang hidup manusia pasti akan semakin dipersempit di masa depan. Tubuh keduanya terbang di udara seperti meteor, langsung menuju istana leluhur. Pada saat ini, tiba-tiba cahaya merah muncul tanpa peringatan, seolah-olah cahaya itu menghancurkan langit dan menembus bumi. Begitu lehernya menegang, mereka sudah dicengkeram oleh seseorang pada saat yang sama. Di sekitar mereka tiba-tiba menjadi merah, kemudian semua yang ada di bawah menjadi ilusi, seperti meteor yang mengejar bulan dan berkedip cepat. Di istana leluhur, geraman marah terdengar. Warna penghalang kubah di langit berubah tajam. Melihat bahwa ketika penghalang ditekan ke bawah dan hendak bertabrakan dengan cahaya merah, penghalang itu tiba-tiba sedikit meredup, dan dengan suara "cik" cahaya merah dengan paksa menembusnya dan menghilang ke cakrawala yang jauh. Istana leluhur, domain monster. Yang mulia monster surgawi, mengapa Anda menghalangiku? Suara bariton itu terdengar agak tidak puas. Kedua manusia ini terkait erat dengan klan kami, dan aku memiliki perasaan samar bahwa keberadaan mereka akan membantu klan kami di masa depan. Menyelamatkan hidup mereka adalah tujuanku. Dewa bulan ini, yang membawa mereka pergi adalah keturunan Kaisar Semut Penelan. Dia adalah satu-satunya yang bisa mencapai tingkat ini di klan Semut Penelan dan dia dapat menjadi bidak catur dengan meninggalkannya di laut hijau kehidupan. Klan iblis mungkin tidak mau membiarkan mereka pergi. Suara yang dalam itu kembali tenang. Itu masalah mereka. Jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka tidak memenuhi syarat untuk membantu klan kita. Semuanya kembali sunyi, dan lingkaran cahaya di atas istana leluhur berangsur-angsur menghilang. Fahua dan Lan Ge hanya merasa bahwa telapak tangan yang memegang leher mereka sedikit dingin, dan ada aroma samar yang datang dari belakang mereka. Napas ini akrab bagi mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat ke belakang saat ini. Di bawah selubung cahaya merah, mereka tidak bisa merasakan aliran udara. Pose ini sepertinya tidak terlalu elegan. Lan Ge berkata dengan senyum masam. Begitu tubuh mereka bergerak, Lan Ge dan Fahua merasakan leher mereka mengendur pada saat yang sama, tetapi pada saat berikutnya, pinggang mereka menegang. Keduanya telah berubah dari dipegang di leher mereka menjadi dicubit di bawah ketiak mereka. Pose ini. Diam. Sebelum Lan Ge bisa mengeluh lagi, Fahua dengan kejam memblokir kata-katanya. Melihat ke atas, mereka melihat wajah menawan itu dari bawah, masih begitu sempurna, dan mereka bisa melihat bulu matanya yang panjang melengkung ke atas. Dia masih memiliki pandangan yang dingin dan tanpa ekspresi, tetapi untuk beberapa alasan, pada saat ini Fahua dan Lan Ge merasa sedikit lebih baik. Sebelum mereka datang ke domain monster, mustahil bagi mereka untuk membayangkan bahwa suatu hari mereka akan diselamatkan oleh Ratu Ruby. Ini adalah pertama kalinya Lan Ge merasa bahwa Wu Shuangsu tampaknya tidak begitu memalukan. Jika Wu Shuangsu tidak membawa mereka untuk menyelamatkan Ratu Ruby hari itu, pemandangan ini tidak akan muncul. Yang mulia, kemana kita akan pergi? Lan Ge bertanya, keinginan untuk melihat Tian Mo Yemin telah benar-benar memudar sekarang. Dia sangat menyadari betapa banyak masalah yang telah menyebabkan keributan sesaat. Bukankah dia menyuruhmu diam? Ratu Ruby berkata dengan ringan. Lan Ge langsung marah, padahal aku lebih tampan darinya, tetapi kenapa semua orang lebih memperhatikannya? Karakter, kata Fahua dalam hati.
Karakter mukamu, Lan Ge berkata dengan marah. 1. Fa Hua menatapnya dan berkata dengan ekspresi kosong, haha. Ratu Ruby tidak berbicara, tetapi terbang dengan serius. Kecepatannya sangat cepat sehingga membalikkan persepsi Fa Hua dan Lan Ge terhadap kecepatan. Untuk sementara, itu cepat dan sangat cepat. Katakan padaku, mengapa Ratu Ruby membantu kita? Meskipun kita menyelamatkannya, kita juga mencuri jantungnya yang penting dan mencegahnya menjadi pemilik sumber kekuatan tingkat dewa. Dia terluka parah oleh Raja Monster Harimau karena mengejar dan ingin membegal kita. Jika tidak ada pengejaran dan pembegalan, tidak akan ada bahaya. Oleh karena itu, ini semua disebabkan oleh kita. Kemudian, dia terus bertarung dengan kita di ruang klan semut penelan, dan pada akhirnya dia benar-benar membantu kita naik ke tingkat ke-9. Meskipun dia mengatakan pada saat itu bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan di atas tingkat ke-9, ketika dia baru saja menyelamatkan kita, dia sudah menggunakannya. Melihat ke belakang sekarang, sebagai tingkat dewa bulan tingkat ke-11, dia masih keturunan kaisar semut penelan dan benar-benar hampir membegal kita berdua manusia di istana leluhur. Diperkirakan, istana leluhur mungkin tidak dapat menyelidikinya. Oleh karena itu, motifnya sangat mencurigakan. Kenapa? Otak Lan Ge berjalan dengan kecepatan tinggi, dan dia mengutarakan semua pikiran dan penilaiannya. Aku tidak tahu, Fa Hua menjawab dengan tenang. Aku sudah mengatakan begitu banyak, dan kau hanya menjawab bahwa kau tidak tahu. Bukankah kau dari kota kebijaksanaan? Lan Ge berkata dengan marah. Aku hanya tidak bisa memikirkannya, itu sebabnya aku bilang aku tidak tahu. Fa Hua berkata singkat. Memang, mereka semua tidak mengerti motif Ratu Ruby sekarang. Apakah menurutmu itu karena dia menyukai penampilanku? Lan Ge berkata dengan otak besarnya. Mulut Fa Hua berkedut, di mana wajahmu? Lan Ge tertawa dalam hatinya, kesombongan kita sudah lama menjadi tidak tahu malu, haha. Diam kalian berdua. Pada saat ini, Fa Hua dan Lan Ge tidak pernah mengharapkan sesuatu terjadi, di mana di lubuk hati mereka, sebuah suara tiba-tiba muncul. Itu milik Ratu Ruby, itu dingin, tapi itu agak mengejek. Seketika melebarkan mata mereka, Fa Hua dan Lan Ge tiba-tiba menoleh untuk melihat satu sama lain. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Dalam hati mereka, bagaimana bisa ada suara seperti itu tiba-tiba? Ini, kenapa ini? Kapan Ratu Ruby bisa memasuki dunia percakapan spiritual mereka? Ini adalah novel Land of Miracles, chapter 123 Chasing Soldiers. Merasakan keheningan keduanya, Ratu Ruby berkata dengan ringan di dalam hati mereka, ada beberapa hal yang belum perlu kalian ketahui. Apakah kalian pikir aku bersedia menyelamatkanmu? Yah, tapi terkadang kau harus bertaruh. Kalian harus berterima kasih kepada leluhur kalian atas perlindungan mereka. Ratu Ruby tidak menjelaskannya, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, hal pertama yang dipikirkan Fa Hua dan Lan Ge adalah Wu Shuangzu. Selain Wu Shuangzu, mereka tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Ini pasti sesuatu yang tidak mereka ketahui terjadi hari itu ketika Wu Shuangzu menyelamatkan Ratu Ruby. Kau bisa memata-matai pikiran kami. Lan Ge bertanya ragu-ragu. Dia punya perasaan bahwa dia benar-benar telanjang di depan orang lain. Perlu diketahui, ketika Lan Ge bertarung dengan Ratu Ruby berkali-kali di istana leluhur, dia dan Fa Hua memiliki banyak komunikasi di hati mereka. Ratu Ruby berkata dengan datar, dalam jarak 3 meter, aku bisa merasakannya. 3 meter, Lan Ge berkata tanpa sadar, benarkah? Ratu Ruby menundukkan kepalanya dan menatapnya seperti orang idiot. Lan Ge juga menyadari bahwa dia telah menyelipkan kata-katanya tanpa sadar, dan jelas bahwa Ratu Ruby sama sekali tidak berniat berbohong kepada mereka. Kalau hanya 3 meter, sepertinya tidak apa-apa. Lagi pula, itu bukan hubungan dekat yang dia miliki dengan Fa Hua. Siapa yang memiliki hubungan dekat dengan pria itu? Lan Ge mengutuk dalam hati. Fa Hua tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, tetapi menunjukkan ekspresi serius seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dari indikasi saat ini, pasti ada alasan khusus bagi Ratu Ruby untuk membantu mereka. Mungkin ada hal-hal seperti pilih kasih, tetapi itu tidak penting untuk sekarang. Dan manfaat ini semua seharusnya diberikan kepadanya oleh Wu Shuangzu. Tiba-tiba, aura Ratu Ruby menjadi sedikit lebih dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, hati-hati. Fa Hua dan Lan Ge terkejut, mereka secara tidak sadar tidak mengerti apa yang harus diwaspadai. Tiba-tiba,
Kecepatan Ratu Ruby yang sudah tak tertandingi meningkat lagi, dan ada raungan di sekitar mereka yang mengejutkan seluruh tubuh mereka. Pada saat berikutnya, Ratu Ruby terbang dengan kecepatan supersonik. Ini adalah menembus penghalang suara. Bisakah pemilik sumber kekuatan tingkat ke-11 terbang dengan kecepatan supersonik? Meskipun tubuh mereka dilindungi oleh energi Ratu Ruby selama gerakan berkecepatan sangat tinggi ini, itu masih membuat tubuh Fa Hua dan Lan Ge gemetar tak terkendali serta rasa pusing yang muncul tiba-tiba. Mereka bergegas mengumpulkan energi spiritual dan energi elemen mereka sendiri untuk melindungi tubuh mereka, dan baru saat itulah mereka merasa sedikit lebih nyaman. Tingkat ke-9 sudah menjadi eksistensi teratas di dunia manusia, tetapi dibandingkan dengan tingkat dewa yang sebenarnya, celahnya masih sangat besar. Apakah itu dari ras iblis atau ras monster? Fa Hua bertanya dalam hatinya. Ratu Ruby menjawab dengan acuh tak acuh, ras iblis. Istana leluhur tampaknya sengaja membiarkan kita pergi dan tidak memilih untuk mengejar kita sejak awal. Jika tidak, tidak akan mudah bagi kita untuk melarikan diri dari kendali istana leluhur. Itu adalah para iblis yang mengejar. Kedua mata Lan Ge menggila secara tiba-tiba, sebab itulah ras iblis yang menghancurkan keluarganya. Jika bukan karena fakta dia memiliki kehidupan yang sama dengan Fa Hua, dia benar-benar ingin membegal mereka walaupun dia tiada dalam pertarungan. Baik Fa Hua maupun Ratu Ruby merasakan perubahan emosinya. Ratu Ruby kemudian berkata dengan belak-belakan, apakah di mata domain iblis atau domain monster, kalian manusia hanyalah semut yang lemah. Jika kalian ingin membalas dendam, buatlah diri kalian cukup kuat. Jika tidak, kalian hanya akan tiada sia-sia. Jika kalian tidak bisa belajar untuk bertahan, maka tidak akan ada hari untuk kembali. Di Laut Hijau Kehidupan, sudah berapa tahun kami klan semut penelan bertahan untuk mengumpulkan peluang. Tapi kalian malah menghancurkannya. Lan Ge terdiam, dia tidak bisa mengatakan bantahan apapun. Jika bukan karena dirinya, Fa Hua dan bahkan Ratu Ruby tidak akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, tidak mungkin untuknya mengalahkan ras iblis. Ras monster saja yang terbilang kuat, dan pasti memiliki lebih dari satu pemilik sumber kekuatan tingkat dewa yang hebat, masih juga sangat takut pada ras iblis. Hal itu jelas menandakan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan ras iblis. Oleh karena itu, ras monster ingin menyatukan ras manusia dan mengambil 3 alam manusia sebagai backing mereka lalu dilatih untuk bertarung melawan domain iblis kapan saja. Pada saat ini, kunjungan ras iblis ke domain monster memiliki banyak arti tersendiri. Kecepatan terbang Ratu Ruby benar-benar terlalu cepat, dan dengan basis kultivasinya mencapai tingkat ke-11, dia tampaknya tidak keberatan terbang di domain monster. Dia tidak pernah berhenti, tidak diragukan lagi bahwa pengejarnya juga bergerak sangat cepat. Langit pun berangsur-angsur berubah dari terang menjadi gelap dan fajar diantar ke kegelapan. Ratu Ruby membawa mereka terbang selama 3 hari 3 malam penuh dengan kecepatan tinggi. Di kejauhan, garis air biru secara bertahap muncul di bidang penglihatan mereka, dan mereka terlihat akan mencapai pantai. Ini juga berarti bahwa mereka akan mencapai perbatasan domain monster, dan Fa Hua dan Lan Ge masih memiliki token laut pada mereka. Jika mereka bisa memasuki laut biru tanpa ujung, peluang untuk keluar dari pengejaran akan jauh lebih besar. Ratu Ruby tampaknya tidak banyak berubah, seolah-olah 3 hari penerbangan berkecepatan tinggi tidak cukup untuk membawa bebannya. Tapi nyatanya, bagaimana mungkin bebannya kecil? Butuh waktu lama bagi Fa Hua dan Lan Ge untuk mencapai istana leluhur, tetapi dia terbang ke perbatasan dalam waktu kurang dari 3 hari. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kecepatan ini. Sepanjang jalan, Ratu Ruby tidak terbang dengan kecepatan supersonik sepanjang waktu, dia akan membersit sesekali, seolah-olah menjauhkan diri dari para pengejarnya. Tak perlu ditanyakan, Fa Hua dan Lan Ge juga tahu bahwa para pengejar dari ras iblis tidak pernah menyerah. Jika tidak, Ratu Ruby tidak akan terlalu berusaha sepanjang waktu, sebab dia seharusnya bisa merasakan posisi ras iblis tersebut. Melihat jarak ke laut semakin dekat, tiba-tiba kecepatan Ratu Ruby melambat. Apakah mereka menyerah? Tanya Lan Ge. Jangankan Ratu Ruby yang kelelahan, bahkan dia dan Fa Hua benar-benar lelah setelah dibawa terbang seperti ini. Ratu Ruby menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan datar, aku tidak bisa pergi lagi. Segera setelah dia selesai berbicara, seluruh langit telah menjadi gelap, dan sebagian besar warna ungu kehitaman membanjiri dari segala arah, menutupi ruang yang luas. Garis pantai di kejauhan menghilang, dan pemandangan domain monster di bawah juga menghilang, hanya menyisakan ungu hitam yang tak berujung. Ada perasaan kuat di ungu hitam ini,
seolah-olah ada ribuan tangan yang menarik tubuh tak terlihat, dan ada pusaran yang menakutkan di dalam yang dapat menelannya kapan saja. Garis-garis cahaya merah dengan padat menutupi wilayah sekitar Ratu Ruby dan berusaha memotong energi kuat tadi, tetapi energi ungu hitam sepertinya tidak ada habisnya, tidak peduli bagaimana dia memotongnya, itu selalu meresap masuk. Satu demi satu sosok muncul dari energi ungu hitam, dan ada lingkaran cahaya ungu samar di sekitar masing-masing tubuh mereka, sehingga mereka bisa terlihat jelas di antara energi ungu hitam itu. Di antara mereka, yang paling jelas terlihat adalah dua pria dengan lingkaran cahaya ungu emas yang berkelap-kelip di sekitar tubuh mereka. Memaksa kami untuk menggunakan medan iblis surgawi saja, kamu sudah bangga. Tapi, mari kita berhenti di sini. Dewa bulan ini, tolong serahkan mereka kepada kami dan kamu bisa pergi dengan selamat. Kami datang ke domain monster ini dengan tulus dan niat baik, jadi kami tidak ingin ada hal-hal yang tidak mengenakan dengan ras monster karena beberapa hal sepele. Medan iblis surgawi Tianmo Changyu merujuk pada kekuatan mereka yang menggunakan energi ungu hitam untuk menutupi area yang sangat luas. Pria yang berbicara adalah seorang pria dengan cahaya ungu keemasan menyinari tubuhnya dan jubah merah tua di belakang punggungnya. Dia tampak seperti pria parubaya, wajahnya sangat pucat, tetapi matanya tajam dengan cahaya ungu keemasan yang bersinar. Ada 8 iblis surgawi, tidak ada yang berkurang. 8 orang yang ditemui Fahua dan Lange di luar istana leluhur secara mengejutkan kesemuanya mengejar mereka. Singa melawan kelinci juga harus habis-habisan, yang tidak diragukan lagi terwujud dalam iblis-iblis ini. Mereka tidak menurunkan kewaspadaan karena kelemahan Fahua dan Lange dan fakta bahwa hanya ada satu dewa bulan yang membawa mereka pergi. Mereka bahkan memilih menghentikan sementara misi mereka ke istana leluhur untuk mengejar mereka. Ini menunjukkan betapa mereka mementingkan Fahua dan Lange. Si Zibo Tui Yao Kuan Li adalah metafora yang berarti menggunakan kekuatan penuh untuk menyelesaikan masalah kecil dengan serius. Pada saat ini, Ratu Ruby telah melepaskan Fahua dan Lange, membiarkan mereka melayang di kedua sisi tubuhnya. Mata Lange yang penuh kebencian langsung tertuju pada Tianmo Yeming, dan Tianmo Yeming juga menatapnya dengan senyuman, tetapi tampak dari matanya hanya penuh dengan kesombongan dan penghinaan. Di mata iblis surgawi peringkat ke-23 yang melakukan kencan buta dengan Lange, Fahua dan Lange hanyalah 2 orang semut. Sebenarnya hanya Wu Shuangzu lah yang dipedulikan oleh iblis-iblis ini. Pergilah, aku akan menghentikan mereka, Ratu Ruby berkata dengan acuh tak acuh. Di kedua sisi bahunya, satu persatu duri merah yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan perlahan muncul, dan ke-6 duri itu bersinar terang. Ketika 6 duri muncul, benang cahaya merah di sekitar tubuh Ratu Ruby tiba-tiba membengkak, menyebar seperti lautan badai, dan dia benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa energi para iblis itu. Namun, area yang dicakup oleh medan ungu hitam hari itu terlalu luas. Meskipun benang cahaya merah membuka area yang lebih luas, itu tidak bisa benar-benar membuka jalan. Jangan melakukan hal-hal yang sia-sia. Menggunakan medan iblis surgawi bukanlah konsumsi yang kecil bagi kami. Kami tidak akan menggunakannya jika kamu tidak begitu cepat. Akan tetapi, begitu itu digunakan, kamu tidak akan bisa terlepas darinya bagaimanapun caranya. Medan iblis surgawi sendiri disiapkan oleh ras iblis kami untuk pemilik sumber kekuatan tingkat dewa. Saat itu, ada banyak ras orc yang dibegal oleh medan iblis surgawi, jadi bagaimana bisa kamu berpikir bisa bebas semudah itu? Kemudian cahaya ungu keemasan menyala, dan iblis surgawi ini bahkan tidak berniat untuk menghentikan Ratu Ruby sama sekali. Dia tidak diragukan lagi adalah pria yang kuat di tingkat dewa bulan, dan kesombongannya tidak melemah sedikit pun bahkan saat menghadapi lawan di level yang sama. Ratu Ruby memicingkan matanya sedikit, benarkah? Kalau begitu aku benar-benar ingin mencobanya. Sambil berbicara, dia mengangkat kedua tangan pada saat bersamaan, memegang kedua duri di pundaknya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Fahua dan Lange di dalam hatinya, medan iblis surgawi ini sangat sulit untuk dihadapi. Ketika aku melawan sekuat tenaga, aku seharusnya bisa membuka sebagian area untuk sementara. Kalian harus bergegas ke laut segera selagi masih ada kesempatan untuk hidup. Lange berkata, bagaimana denganmu? Kami pergi, bisakah kau bergegas keluar? Meskipun Fahua tidak mengatakan apa-apa, emosinya sama dengan Lange. Setelah Ratu Ruby terdiam beberapa saat, dia berkata, medan iblis surgawi sebagian besar terkunci padaku, jadi aku tidak tahu. Menarik napas dalam-dalam, tidak ada komunikasi spiritual, Fahua dan Lange hanya saling memandang. Di saat berikutnya,
Tubuh Fahua melintas dan Lan Ge sudah berteleportasi ke arahnya. Ratu Ruby tercengang, karena dia dengan jelas merasakan apa yang telah mereka berdua lakukan. Titik teleportasi asli mereka berdua ada di Istana Leluhur, artinya mereka masih memiliki kemungkinan untuk kembali ke Istana Leluhur sebagai upaya terakhir. Akan tetapi pada saat ini, mereka benar-benar menghapus teleportasi dan menetapkan titik teleportasi di sini. Artinya, mereka tidak memiliki cara untuk pergi kemanapun melalui teleportasi dan hanya bisa tinggal di sini. Meskipun kami tidak kuat, kami laki-laki. Kami manusia laki-laki dimaksudkan untuk melindungi perempuan. Kami tidak akan mundur, Lan Ge berkata dengan serius. 5. Fa Hua mengangguk, benar.